Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kita, kitab Fathul Qarib. Sekarang penjelasan tentang syarat wajib sholat dan seterusnya nanti ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Tsumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim. Tsumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubis sholati thalathatu asya'a. Faslun ini adalah suatu pemisah. Wa syara'itu wujubis sholati, adapun syarat-syarat wajib salat, thalathatu asya'a ialah ada 3 macam. Ahaduha al-islamu, fala tajibu as-salatu 'alal kafiril asliyi wa la yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Wa ammal murtaddu fatajibu 'alaihi salatu wa qada'uha in 'ada ilal islami. Ahaduha, adapun salah satu dari yang salah satu asya, al-islamu ialah Islam. Sehingga fala tajibu tidak wajib as-salatu apa salat alal kafiri atas orang kafir al-asli yang asli. Wala yajibu dan juga tidak wajib alaihi bagi kafir asli qada'uha apa mengqada' salat idza aslama bila mana masuk Islam siapa kafir asli. Wa ammal murtaddu, sementara adapun orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, awalnya dia beragama Islam kemudian murtad, fatajibu maka ialah wajib alaihi bagi murtad as-salatu apa salat wa qada'uha dan juga wajib mengqada' salat in ada jika kembali siapa murtad ilal islami ke Islam. Jadi syarat wajib salat itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Sehingga kalau bukan orang Islam itu tidak wajib salat. Berarti siapa yang tidak Islam? Ya orang kafir asli, orang kafir murni. Maksudnya orang kafir murni ini orang kafir yang tidak pernah masuk Islam sama sekali. Itu namanya orang kafir murni. Dia itu tidak wajib melakukan sholat. Dan ketika dia masuk Islam, maka sebelum dia masuk Islam, sholatnya tidak perlu diqadha. Sedangkan orang murtad, jika dia masuk Islam, maka sholatnya selama dia pada waktu murtadnya itu wajib diqadha. Seumpamanya tahun 2019, sejak dia lahir sampai 2019 dia beragama Islam. Kemudian tahun 2019 tahun 2020 dia itu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dia itu murtad. Kemudian masuk Islam lagi di tahun 2021. Maka sholatnya yang dia tinggal sejak tahun 2019-2020, maka itu wajib diqadha. Wasani al-bulughu fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyyatin lakin yu'marani biha ba'da 70 sinina in hasalat tamyizu biha wa illa fa ba'da tamyizi wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinina. Wasani, adapun yang kedua, al-bulughu ialah baligh.
Fala tajibu, oleh karena itu tidak wajib apa sholat ala sobiyin atas anak kecil laki-laki, wa sobiyatin dan anak kecil perempuan. Lakin akan tetapi yuk maroni diperintah siapa sobi dan sobiyah biha terhadap sholat, diperintah untuk melakukan sholat ba'da sab'ina sinina setelah berumur 7 tahun. In hasalat tamyizu, jika mencapai siapa tamyiz itu, in hasalat jika tercapai siapa sobi dan sobiyah at-tamyiza, segini ya. In hasalat jika tercapai at-tamyizu apa tamyiz biha di usia sab'ina sinin, di usia sab'i sinin, di usia 7 tahun. Wa illa fa ba'da tamyizi, jika tidak tamyiz sebelum usia 7 tahun, maka yang diperintah untuk sholat ya ketika sudah tamyiz. Wa yudrabani, dan dipukul siapa sobi dan sobiyah ala tarkiha karena meninggalkan sholat ba'da kamali ishrina sinina, ba'da kamali ishri sinina, setelah sempurnanya usia 10 tahun. Yang kedua dari syarat sholat itu adalah baligh. Baligh itu kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada tanda-tandanya baligh. Tanda-tandanya baligh itu diantaranya kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, sudah pernah ihtilam mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah haid menstruasi, itu sudah baligh. Atau kalau tidak pernah mimpi basah, tidak pernah haid, usianya sudah mencapai 15 tahun. Kalau usianya sudah mencapai 15 tahun, tidak perlu menunggu ihtilam mimpi basah, juga tidak perlu menunggu haid, otomatis dia itu sudah baligh. Sehingga kalau belum baligh tidak wajib sholat. Seperti siapa? Seperti anak kecil yang masih usianya 2 tahun, 3 tahun, ya tidak wajib sholat. Namun walaupun seperti itu, ketika anak kecil itu sudah mencapai usia 7 tahun, sebaiknya diperintah untuk melakukan sholat. Kalau itu sudah tamyiz. Maksudnya tamyiz di sini adalah sudah bisa membedakan, teman-teman. Membedakan ini makanan, ini kotoran, ini api, ini air, itu sudah bisa membedakan. Tamyiz itu juga bisa dikategorikan dengan sudah bisa mengurus dirinya. Maksudnya dia itu mau makan sudah bisa makan dengan tangannya sendiri, mau mandi sudah mandi sendiri, mau mau cewek sudah bercewek sendiri. Itu sudah masuk, itu maksudnya tamyiz. Kalau belum tamyiz ya nanti saja setelah dia tamyiz. Tapi hemat saya, walaupun dia itu belum tamyiz, ya paling tidak diajari sambil lalu disuruh ayo ikut sholat nak, itu walaupun dah sholat tidak apa-apa. Kalau sudah dibiasakan sejak kecil melihat orang tuanya sholat, itu lama-kelamaan pasti ikut juga. Tapi ketika si anak itu sudah usia 10 tahun, sudah sempurna usia 10 tahun dan tidak melakukan sholat, itu hendaknya dipukul. Dengan catatan jangan dipukul di area vital. Masalah umpamanya dipukul di wajah, jangan, tapi dipukul di betisnya saja, ya tidak usah keras-keras, dipukul sedikit, atau telinganya dijewer, dipegang, ya jangan sampai sakit, dipegang saja. Oh ini tidak sholat itu. Wasalitsu al-aqlu fala tajibu ala majnunin. Wasalitsu, adapun syarat yang ketiga al-aqlu ialah berakal.
Konsekuensinya ya fala tajibu, oleh karena itu tidak wajib apa sholat ala majnunin bagi orang gila. Syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau orang gila tidak wajib sholat. Siapa yang mau ngomong dengan orang gila? Wa qaluhu wa huwa haddut taklifi sakitun fi ba'di nusahil matni. Wa qaluhu, adapun redaksi ke musannif Abu Suja yang berbunyi wa huwa haddut taklifi itu sakitun ialah gugur fi ba'di nusahil matni di sebagian manuskrip kitab matan.